Langit Baltik yang dulu tenang kini bergemuruh. Pelanggaran udara Rusia di Estonia dan Polandia jadi pemicu. NATO menggelar operasi Baltic Sentry, sebuah tanda bahwa Eropa tak lagi aman. Di Denmark, drone asing mendekati fasilitas vital, membuat rakyat resah. Mereka khawatir bayangan perang. Hibrida kini sudah mengetuk pintu rumah mereka sendiri. NATO pun mengerahkan frigat kapal perang ke Laut Baltik. Gelombang dingin memantulkan bayangan besi. Raksasa yang seakan bersiap menghadapi apapun yang datang. Sistem intelijen dan surveillance tercanggih dipasang, meneliti tiap sudut langit, karena satu pergerakan kecil bisa berarti awal tragedi besar. Kapal pengawas laut patroli siang dan malam. Bagi nelayan lokal, horizon yang biasanya penuh cahaya mercusuar kini dikepung siluet kapal perang asing. Teknologi anti-drone disiapkan. Seolah langit Baltik akan berubah menjadi medan perang tak kasat mata, di mana mesin tanpa awak bisa memicu pertarungan antar negara. Denmark memperketat undang-undang drone, namun hukum tak mampu meredakan ketakutan warganya yang merasa setiap benda kecil di langit bisa membawa bencana. Swedia dan Jerman menambah dukungan sumber daya. Mereka tahu, tanpa solidaritas, dinding pertahanan Baltik bisa runtuh kapan saja. Di Estonia, suara jet asing masih menghantui. Setiap pelanggaran, udara membuka luka lama tentang dominasi masa lalu yang enggan padam. Polandia merasa pagar rumahnya diterobos paksa. Jet-jet asing bukan hanya melanggar ruang udara, tapi juga menebar rasa malu dan kemarahan di hati rakyatnya. Kini Laut Baltik dipenuhi kapal perang. Dari atas langit terlihat seperti parade besi, tapi sesungguhnya itu adalah peringatan. Damai bisa runtuh sewaktu-waktu. Drone misterius terus mengintai. Tak terdengar, tak terlihat, namun cukup untuk membuat kota-kota pesisir hidup dalam kecemasan. NATO mencoba memberi kepastian kepada sekutunya, namun di balik senyum diplomasi, bayangan perang semakin jelas terasa. Baltic Sentry bukan sekadar latihan. Ia adalah benteng terakhir sebelum ketegangan ini berubah menjadi konflik nyata. Radar berbunyi, sonar bergetar. Petugas tahu kesalahan sekecil apapun bisa menyalakan percikan api besar. Rakyat sipil menatap langit malam. Mereka bertanya, apakah esok hari yang jatuh dari atas sana masih drone pengintai atau bom mematikan? Dan Markusar, fasilitas energi mereka kini menjadi target utama bayangan mata-mata. Satu serangan saja bisa membuat seluruh kota gelap gulita. Swedia memperketat penjagaannya. Ketakutan menyebar bahwa konflik ini bisa menyeberang ke tanah mereka, mengulang sejarah pahit Eropa. Jerman ikut berjaga. Trauma masa lalu perang besar masih melekat, membuat setiap langkah waspada terasa semakin berat. Bagi rakyat biasa, Baltic Sentry adalah kabar buruk. Mereka tahu damai semakin menjauh, dan kehidupan sehari-hari kini dibayangi sirene darurat. Frigat yang berlabuh di pelabuhan Baltik menciptakan pemandangan muram. Kota pesisir berubah, seakan waktu mundur ke masa perang. Setiap langkah kecil di medan ini bisa jadi pemicu besar. NATO dan Rusia hanya dipisahkan garis tipis di laut dingin itu. Drone-drone asing terus muncul di langit. Mereka bagaikan mata tanpa wajah, mengintai dalam senyap, menebar ketakutan yang tak bisa diusir. NATO mengirim pesan, Eropa tak boleh lengah. Tapi pesan ini juga berarti rakyat harus siap menghadapi konsekuensi dari langkah besar itu. Rusia menilai semua ini sebagai tantangan, dan dunia tahu setiap tantangan bisa berakhir dengan respons yang tak bisa ditebak. Ketegangan kini menetes di udara dingin Baltik. Tidak ada peluru yang ditembakkan, namun rasa takut sudah menghantam lebih keras dari bom. Baltic Sentry berdiri sebagai benteng. Namun semakin tinggi benteng dibangun, semakin besar pula bayangan perang yang membayanginya. Kota pesisir berubah muram. Anak-anak melihat ke laut, bukan lagi mencari kapal dagang, tapi bertanya, apakah perang sedang mendekat? Pertahanan diperkuat. Tapi jarak antara NATO dan Rusia semakin tebal. Baltik kini menjadi garis depan yang bisa mengubah wajah dunia. Apakah ini benteng terakhir Eropa? Ataukah Baltic Sentry justru awal dari tragedi baru yang akan membakar seluruh benua?